Saya mengajak kita membaca 1 Samuel pasal 7, ayat 2 sampai ayat ke-14. Saudara-saudaraku, saya di tengah keluarga bukan seorang yang pencinta alam, begitu ya. Berbeda dengan kakak saya yang nomor 5, saudara. Dia seorang petualang sejati, dia ikut taekwondo, dia pencinta alam sejak di Batu, dia ikut tim SAR, dan punya sertifikat sebagai tim SAR cadangan, begitu ya. Dia seorang sarjana ekonomi, tapi justru bekerja pertama kali dari sertifikat taekwondonya, gitu ya. Jadi security, saudara. Dan kecintaan dia adalah naik gunung. Mungkin lama sekarang dia sejak punya anak 2 begitu lama nggak naik gunung lagi. Saya adalah orang yang senang gunung, tapi saya nggak senang naik gunung. Begitu. Sejak kecil, saudara. Saya lahir di Kota Batu, mungkin naik gunung sampai Gunung Panderman itu baru tahu ya, anak-anak teman-teman yang di Kota Malang tahu Gunung Panderman. Kalau Panderman Hill itu belakangnya ada lebih tepat Bukit Panderman itu ya. Itu hampir semua anak-anak seusia saya masih SD itu bisa naik ke puncaknya. Anak-anak Batu itu biasa begitu. Tapi saya sepanjang hidup saya nggak pernah sampai puncak. Separuh aja buka bekal, makan, turun. Gitu. Saya naik ke Tamong, ikut misi Kalimantan itu 2 kali. Bagi saya memang kesempatan saya yang kedua itu kesempatan seperti hidup dan mati, saudara. Saya berhenti entah berapa kali, tapi saya ingat sekali 2 kali, 2 titik saya berhenti. Waktu itu di kesempatan pertama saya berhenti, itu hari masih kira-kira seperti kondisi sekarang itu ya, masih sudah redup tapi masih bisa melihat gitu. Saya melihat ke bawah begitu dan saya merasa begini, aduh saya sudah tua ini. Fisik udah habis-habisan begitu ya. Itu berbeda dengan 2 tahun sebelumnya. Jarak 2 tahun sudah saya merasa kaki, apalagi nafas, aduh udah empot-empotan gitu katanya orang. Saya duduk diam begitu. Wah, saya ini udah merasa tua banget begitu ya. Saya itu sampai kemudian duduk di tempat itu, kebetulan di bukit itu, saya suruh teman-teman, kan masih di belakang saya kan disuruh berangkat duluan gitu, pasti akan ketinggalan, sudah tahu semua begitu ya. Jadi yang bareng sama saya udah pergi, nanti saya ikut gelombang berikutnya begitu Van ya sama dia waktu itu. Saya menjadikan tempat itu, saya mungkin kalau naik lagi saya masih ingat tempat itu, tempat tugu peringatan bagi saya. Terus 1 titik lagi, saudara, saya udah benar-benar hampir nyerah begitu ya, nafas. Air sudah habis, saudara. Waktu di titik itu air sudah habis, sudah gelap, saudara. Sudah gelap dan saya waktu itu dengan rekan gereja dan kebetulan pendeta di gereja kami, bukan gembala sidangnya, tapi saya memang berhasil mengajak suami istri yang suaminya pendeta. Dia sampai pijit gitu ya, pundak saya begitu. Saya udah nggak bisa ngomong, yang lain ketawa-ketawa gitu, saya udah diem, habis saya udah gitu ya. Terus saya benar-benar bisa merenung gitu ya. Kecil sekali saya kecil sekali. Saya merasa benar-benar anugerah Tuhan kalau saya bisa sampai ke Desa Tamong. Itu kan memang jalan yang 2 tahun sebelumnya tidak saya lewati begitu. Saya merasa terlalu jauh, padahal itu lebih dekat katanya. Tapi karena dengan tanjakan yang seperti itu yang mungkin bagi Milhan enak sekali ya gitu. Mungkin Milhan bisa seperti puisi menjejakkan kaki di bukit-bukit begitu ya, melompat. Saya mah aduh buru-buru lompat gitu. Dan saya merenungkan pada waktu itu benar-benar sudah sepertinya saya belajar untuk berserah kepada Tuhan, kerendahan hati, banyak hal yang saya gumulkan di dalam batin ini. Ngomong aja udah habis energi gitu, untuk ngomong gitu habis energi. Dan berapa langkah kemudian setelah itu sudah hampir putus asa, ternyata sudah dekat sekali waktu itu dan ketemu Pak Gembala di sana, Pak Inus,
Dan langsung, ada yang butuh air gitu, saya Pak. Gitu. Saya udah berapa kali minta teman gitu, udah kasihan teman saya Pak begitu. Aduh Pak, oh ini ya Pak Yusuf ya, aduh pertama kali ya. Yang pertama saya nggak ketemu dengan beliau, jadi menganggap melihat kondisi saya gitu, beliau yakin ini pertama kali naik gitu. Itu 2 milestone saya yang benar-benar menghancurkan saya. Saya yakin padahal ini kesempatan kedua pasti saya lebih kuat dari yang lain, tapi ini benar-benar habis dah gitu. Itulah 2 milestone. 2 titik yang menjadi milestone. Saudara tahu milestone? Batu peringatan, tugu peringatan. Berbicara tugu peringatan, saudara, bagi orang Israel itu sesuatu yang sangat penting. Saya tidak tahu apakah saudara-saudara memperhatikan kisah Israel mulai dari Yakub, ya, mulai dari Abraham, Ishak dan Yakub, sampai kisah Musa, Yosua, bahkan pada masa pra raja-raja, seperti bagian yang kita baca pada masa Samuel. Batu peringatan itu menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kisah Israel, di sepanjang narasi perjanjian lama. Saudara, kalau ingat kisah Yakub ketika dia lari dari kejaran kakaknya Esau, karena dia berhasil merebut dengan penuh kelicikan hak kesulungan yang seharusnya menjadi bagian dari Esau itu. Di dalam satu momen dia mengalami satu distres, ketakutan itu, dia kemudian menyaksikan bagaimana Tuhan itu menyatakan dirinya. Dan di satu tempat itu, ketika dia kemudian menyadari tempat ini adalah tempat Allah menyatakan diri buatku, maka kemudian dia mengambil batu yang digunakan sebagai tempat meletakkan kepalanya, dan kemudian dia menyebut tempat itu Betel. Betel artinya rumah Tuhan. Batu itulah yang mengingatkan dia, Tuhan menyatakan diri buat dia. Demikian pula ketika Yosua memimpin umat Israel menyeberangi sungai Yordan. Yosua mengajar kepada orang-orang Israel itu untuk mereka mengambil batu masing-masing di dalam suku-suku itu. Satu batu untuk satu suku. 12 batu itu kemudian Yosua di dalam perintah Tuhan dia mengatakan, batu ini akan menandai dan memberi peringatan kepadamu untuk engkau ceritakan kepada anak-anakmu betapa Allah sudah menyatakan perbuatannya yang dahsyat. Dan melalui batu peringatan ini engkau akan mengajar anak-anakmu bagaimana Allah Israel itu adalah Allah yang dahsyat, yang memimpin engkau keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ebenezer artinya adalah batu penolong. Even itu sebenarnya batu, Heiser itu penolong. Tetapi kemudian Samuel di dalam kisah ini, perhatikan saudara, di dalam kisah ini adalah kisah yang menandai awal dari zaman raja-raja, di mana Samuel menjadi satu jembatan atau satu generasi yang menghantarkan Israel di dalam pemerintahan raja-raja itu. Pada waktu itu bangsa Israel mengalami satu kondisi di mana mereka sungguh-sungguh melupakan Tuhan. Dan mereka sungguh-sungguh hidup di dalam ketidakpastian dari zaman hakim-hakim itu ya. Mereka meninggalkan Tuhan dan mereka kemudian seperti pada generasi-generasi berikutnya. Mereka begitu gampang lupa akan kebaikan Tuhan. Dan mereka menyembah dewa-dewa, menyembah berhala-berhala yang disembah oleh orang Kanaan pada waktu itu. Dan pada waktu itulah, pada masa itulah, kondisi bangsa Israel mengalami gangguan yang sedemikian rupa oleh orang Filistin.
dan tabut perjanjian sempat kemudian dipindahkan ya ke daerah orang Filistin, tetapi kemudian berhasil dipindahkan. Pada masa tabut perjanjian dipindahkan itulah Tuhan kembali lagi menyatakan keajaiban karyanya di dalam kehidupan orang Israel. Ya. Dan pada waktu itulah ketika bangsa Israel di tengah ancaman orang-orang Filistin ini, Samuel mengajar dan mengajak setiap orang Israel kembali bertobat, kembali berbalik kepada Allah Israel itu. Dan mereka mengalami keajaiban sekali lagi, di mana orang-orang Filistin ini mengalami perlawanan bukan oleh orang Israel, tetapi kemudian Allah mendemonstrasikan kuasanya, menghancurkan orang-orang Filistin. Dan pada saat itulah kembali lagi Samuel mengajak orang Israel untuk mendirikan batu peringatan, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudaraku, begitu banyak batu-batu peringatan bagi orang Israel. Tapi begitu sering orang Israel melupakan karya Tuhan di dalam hidup mereka. Israel adalah prototipe dari kehidupan kita. Berapa banyak seringkali kita diingatkan, setiap langkah kita, setiap kesempatan-kesempatan besar di dalam hidup kita, setiap kesempatan-kesempatan di mana kita diharapkan untuk kemudian beranjak satu langkah lebih maju, beranjak satu langkah lebih tinggi, kita begitu gentar, tetapi Tuhan menunjukkan karyanya menolong hidup kita. Tetapi paling berapa kali kita diingatkan akan pertolongan Tuhan, berapa kali juga kita melupakan pertolongan Tuhan. Saya memahami bagian ini di dalam satu hal yang sangat sederhana. Kehidupan iman kita sebagai orang Kristen itu adalah sebuah seni antara menjadi seorang yang partikularis dan orang yang generalis. Seni antara bagaimana kita menjadi orang yang partikularis, melihat step-step langkah demi langkah kehidupan kita. Itu Tuhan hadir, Tuhan menolong. Setiap jengkal, setiap langkah, Tuhan hadir menolong hidup kita. Tetapi di saat yang sama kita harus melihat, menjadi orang yang generalis, orang yang kemudian seperti yang saya gambarkan, berdiri di atas bukit dan melihat sepanjang hidup kita, Tuhan menolong kita. Ketika kita berhasil melakukan ini, saya yakin kita menjadi orang yang tidak gampang melupakan pertolongan Tuhan atas hidup kita, seperti orang Israel. Saudaraku, kesempatan menjadi panitia Camp Nasional Mahasiswa, saya tidak tahu ini merupakan kesempatan masuk di dalam kepanitiaan yang pertamakah untuk saudara, ataukah ini menjadi kesempatan yang kesekian saudara melayani di dalam kepanitiaan, atau paling tidak di dalam satu tim kerja. Sebagai seorang mahasiswa tentu saudara mempunyai pergumulan-pergumulan hidup. Saudara mungkin bergumul dengan studi saudara. Saudara bergumul dengan biaya studi saudara. Saudara bergumul dengan pasangan hidup mungkin. Saudara bergumul dengan keluarga saudara. Tapi Tuhan mengajar kepada kita sebagai seorang generalis. Sudahkah saudara-saudara pernah meletakkan batu peringatan, melihat hidup saudara, sepanjang hidup saudara, saudara melihat ke belakang dan menyaksikan Tuhan menolong saudara di dalam langkah-langkah hidup saudara. Sampai sejauh ini Tuhan menolong saudara.
Dan kemudian saudara berhasilkah setiap langkah demi langkah saudara lalui, saudara mendirikan batu peringatan. Ketika saudara melalui satu semester demi satu semester di dalam studi saudara. Ketika saudara sebagai seorang di dalam kepanitiaan ini, sebagai seorang panitia di dalam bagian masing-masing, demi bulan saudara melangkah. Sudahkah saudara meletakkan batu peringatan itu dan menyaksikan langkah demi langkah itu? Tuhan hadir menolong hidup saudara. Maka saya senang lagu pembuka kita. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Kalau kita berhasil mengingat, sungguh-sungguh mengingat dengan penuh ketulusan, maka kesimpulannya di lagu itu juga. Tetapi jarang di antara kita, termasuk saya, bergumul dengan ungkapan puas digambarkan. Dia penuhkan, dia puaskan hasratku, begitu ya. Sejauh mana kita sungguh-sungguh menghayati lagu ini? Tetapi ketika kita sungguh-sungguh setiap langkah dan kemudian secara garis besar menyimpulkan di dalam keseluruhan hidup kita, kita meletakkan satu batu peringatan. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan selalu menolong hidupku. Pantaskah kemudian kita meragukan Allah di dalam masa depan kita? Pergumulan antara kepanitiaan dan waktu studi kita, atau pergumulan teman hidup kita. Ketika kita meletakkan batu peringatan itu, Ebenezer, Tuhan menolong hidupku. Pantaskah kita meragukan langkah demi langkah ke depan? Ataukah kita sungguh-sungguh menggemakan apa yang Mazmur Daud katakan? I shall not be in want. Aku nggak ingin apa-apa lagi Tuhan, karena Engkau sudah memuaskan hasratku. Inilah yang ingin saya bagikan sore hari ini. Mari kita sungguh-sungguh melihat langkah-langkah pelayanan kita di dalam kepanitiaan ini. Banyak hal saya tadi sedikit mendengar sharing, belum siap ini, belum siap ini. Saya seringkali berbicara dengan adik-adik mahasiswa di lingkup pelayanan saya, di kota saya juga. Kadang juga sebagai staf takut gitu ya, wah dananya bagaimana dan lain sebagainya. Tapi kalau kemudian kita merenung sejenak dan kemudian meletakkan batu peringatan, bertahun-tahun Tuhan cukupkan, bertahun-tahun Tuhan menolong, kepanitiaan demi kepanitiaan. Pantaskah kita meragukan Tuhan untuk langkah-langkah berikutnya? Pantaskah kita menjadi ragu dan takut Tuhan tidak akan menolong dalam pelayanan kita? Saya yakin ketika kita meletakkan batu peringatan itu di dalam setiap langkah hidup kita dan di dalam garis besar hutan, gambaran besar hidup kita, kita meletakkan tugu peringatan itu, kita akan menyaksikan Tuhan tetap menolong kita dan akan terus menolong kita. Kiranya kita dikuatkan oleh firman Tuhan pada sore hari ini.